Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidaul Karima dari kelompok 9. Adanya saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pengganti LDKM D2. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai musyawarah KM Akridaya FPT UPI dan tata cara persidangan. Musyawarah di KM Akridaya FPT UPI dilaksanakan atas kekeluargaan. Ada dua macam jenis musyawarah di KM Akridaya, yaitu musyawarah KM Akridaya FPT UPI dan musyawarah istimewa KM Akridaya FPT UPI. Dalam persidangan di KM Akridaya FPT UPI ada kelengkapan untuk sidang musyawarah, yaitu bendera negara Indonesia, bendera organisasi, pataka organisasi, palu sidang, taplak meja hijau, draft musyawarah, dan konsideras. Konsideras adalah lembar pengasahan untuk setiap keputusan dalam musyawarah. Dalam musyawarah KM Akridaya FPT UPI terdapat fraksi. Ada fraksi angkatan aktif dan fraksi peninjau. Fraksi angkatan atau anggota aktif adalah anggota biasa KM Akridaya FPT UPI yang memiliki hak bicara, hak suara, hak terpilih, dan hak memilih. Sedangkan fraksi peninjau adalah anggota muda dan luar biasa KM Akridaya FPT UPI dan hanya memiliki hak bicara. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pimpinan sidang. Pimpinan sidang adalah yang memimpin jalannya persidangan. Ada dua jenis pimpinan sidang, yaitu pimpinan sidang sementara yang merupakan komite pengarah pelaksanaan musyawarah dan pimpinan sidang terpilih yang merupakan anggota biasa yang dipilih dan ditetapkan dalam musyawarah. Pimpinan sidang berjumlah 3 orang, pimpinan sidang 1, pimpinan sidang 2, dan pimpinan sidang 3. Pimpinan sidang 1 bertugas untuk menjalankan sidang sepenuhnya. Pimpinan sidang 2 bertugas untuk mencatat hal penting atau notulensi dalam musyawarah. Dan pimpinan sidang 3 adalah yang menjadi timekeeper dan persiapan dokumen yang diperlukan. Tentunya, para pimpinan sidang ini memiliki hak dan kewajibannya tersendiri. Pimpinan sidang berhak untuk mengatur jalannya persidangan, memberikan izin kepada peserta untuk bicara, mengarahkan dan menghentikan pembicaraan yang menyimpang dari tujuan atau materi persidangan. Dan yang terakhir adalah menjadi penanggung jawab sementara KM Akridaya FPT UPI sampai terpilihnya mandataris KM Akridaya FPT UPI yang baru. Sedangkan kewajiban dari seorang pimpinan sidang adalah bertindak secara objektif, bertanggung jawab atas keputusan sidang, menjadi penengah dalam mekanisme lobbying, dan menjunjung tinggi perundangan serta menjaga nama baik KM Akridaya FPT UPI. Tentunya, dalam persidangan ini dapat terjadi pergantian pimpinan sidang, yang dimana mekanismenya adalah pergantian pimpinan sidang sementara kepada pimpinan sidang terpilih dilakukan setelah pimpinan sidang terpilih ditetapkan. Apabila dalam proses persidangan pemimpin sidang tidak dapat melanjutkan tugasnya, maka akan digantikan oleh pimpinan sidang 2 atau 3 secara bergantian sesuai urutan. Pimpinan sidang dapat digantikan apabila tidak dapat melanjutkan pimpinan sidang, berhalangan hadir, atau meninggal dunia. Misalkan ini adalah palu sidang dan ini adalah alas palu. Sisi ini adalah kepala palu dan sisi ini adalah gagang palu. Saya Nidaul Karima dengan NIM 2507733 menyerahkan palu persidangan kepada nama NIM untuk melanjutkan persidangan. Lalu ketuk 1 kali. Sebagai pimpinan sidang 2 kita yang diambil diserahkan dan diambil bagian kepala palunya juga. Lalu sama seperti pimpinan sidang 1. Saya Nidaul Karima dengan NIM 2507733 menerima palu persidangan dari nama NIM untuk melanjutkan persidangan. Lalu ketuk 1 kali. Susunan persidangan di KM Akridaya FPT UPI adalah sidang pleno dan sidang paripurna. Sidang pleno adalah untuk membahas dan menetapkan suatu agenda dalam musyawarah, sedangkan sidang paripurna adalah untuk menegaskan kembali seluruh keputusan yang dibuat. Dari segala kegiatan yang dilakukan, tentunya memiliki syarat dan ketentuan tertentu. Syarat dari persidangan KM Akridaya FPT UPI sendiri agar dapat dikatakan sah apabila jika dihadiri 2/3 dari jumlah fraksi yang masih aktif sebagai mahasiswa prodi arsitektur ataupun pendidikan teknik arsitektur UPI. Yang kedua adalah jika para anggota belum hadir
maka persidangan ditunda 2 kali 10 menit. Dan yang terakhir adalah jika fraksi yang hadir kurang dari 2/3, maka sidang dapat ditunda atau dilanjutkan dengan persetujuan fraksi aktif yang hadir. Seperti yang sudah disebutkan di awal, perlengkapan persidangan salah satunya adalah palu persidangan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai mekanisme penggunaan palu sidang. Palu sidang hanya digunakan oleh pimpinan sidang. Palu diketuk 1 kali untuk menegaskan keputusan, melakukan pergantian pimpinan sidang, membuka dan menutup skorsing atau pending. Palu diketuk 2 kali untuk membuka dan menutup sidang pleno atau sidang paripurna. Palu diketuk 3 kali untuk membuka dan menutup musyawarah. Palu dapat diketuk berkali-kali jika keadaan sudah tidak kondusif. Dengan ini saya membuka sidang pleno pada hari ini. Dengan ini saya menutup musyawarah pada hari ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai interupsi dalam persidangan. Interupsi dapat dilakukan jika mendapatkan persetujuan dari pimpinan sidang. Dengan diawali mengangkat tangan kanan, interupsi ini memiliki beberapa urutan prioritas. Yang pertama, point of privilege, yaitu untuk membersihkan nama baik atau kehormatan seseorang atau kelompok karena mendapatkan adanya pembicaraan yang menyimpang ataupun menyinggung perasaan. Yang kedua ada point of clarification, yaitu interupsi untuk memberikan klarifikasi tentang pembahasan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga adalah point of information, yaitu interupsi untuk memberikan informasi. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah point of order, yaitu interupsi untuk memberikan saran. Interupsi. Lalu sebutkan interupsi apa yang ingin dilakukan. Dilanjutkan lagi dengan pembahasan skorsing dan pending. Skorsing adalah pemberhentian sidang untuk keperluan yang memerlukan waktu 1 kali 5 menit atau 2 kali 30 menit. Sedangkan pending adalah penghentian sidang dalam waktu lebih dari 1 jam. Yang terakhir adalah mekanisme pemilihan pimpinan sidang. Yang pertama, setiap anggota fraksi angkatan berhak mencalonkan atau dicalonkan. Yang kedua, calon pimpinan sidang diajukan oleh setiap fraksi minimal 3 orang. Yang ketiga, persyaratan tambahan ditentukan musyawarah forum. Yang keempat, pemilihan dilakukan lewat lobbying untuk mencapai kesepakatan bersama. Jika lobbying gagal, bisa diganti dengan sistem voting. Dan 3 calon terpilih ditetapkan sebagai pimpinan sidang. Sekian adalah penjelasan dari saya mengenai musyawarah dan persidangan KMA di KMA Kerdaya FPTI UPI. Sekurang-kurangnya adalah dari saya karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.